Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita akan membahas kali ini di mata kuliah konversi dan manajemen energi. Kali ini kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin yang biasa kemudian disingkat dalam istilah energi itu dengan PLTB. Angin merupakan energi yang potensial atau energi potensial. Energi angin dapat dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Ya, ini suatu hal yang pasti. Dan energi fosil, sebagaimana sudah juga kita bicarakan sebelumnya, bahwa lama-kelamaan energi fosil itu akan habis. Energi fosil lama-kelamaan karena pemanfaatannya yang terus-menerus, maka akan mengalami titik kritis. Dan barang tentu juga, kalau masih dimanfaatkan dengan tidak bijak, akan mencapai titik habis. Maka sudah saatnya kita berpikir ke depan, harus ada energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Dan energi angin merupakan salah satu energi alternatif sebagai bagian dari energi terbarukan. Ketersediaannya di alam ini cukup banyak, bahkan melimpah. Selama masih ada alam, selama masih ada matahari, maka angin juga pasti masih ada. Dan angin saat ini masih diperoleh secara gratis di alam. Sebab itu karunia Allah. Sehingga kita bisa memanfaatkan karunia itu sebaik-baiknya. Dalam pemanfaatannya secara langsung, ketika kita ingin mengolah angin menjadi energi listrik, itu nyaris tidak menimbulkan pencemaran udara sama sekali. Atau yang sering juga disebut dengan istilah this is green energy. Gitu. Ini energi hijau, energi terbarukan yang pemanfaatannya tidak menyebabkan pencemaran udara. Atau dengan kata lain, pemanfaatannya tidak menyebabkan adanya kerusakan lingkungan. Nah, ini penting supaya alam kita juga tetap lestari ketika kita juga mengoptimalkan potensi yang ada di alam raya ini. Nah, ini perlu diketahui bahwa semua energi terbarukan yang ada di muka bumi ini itu berasal dari radiasi energi matahari. Kecuali panas bumi. Ya, karena panas bumi itu terjadi karena adanya kondisi tektonik yang ada di dalam perut bumi itu sendiri. Tetapi semua energi terbarukan, ya, selain itu tadi, itu sesungguhnya berasal dari energi matahari. Termasuk juga energi angin yang akan kita bicarakan, kita bahas. Kalian mengetahui bahwa angin terjadi karena adanya perubahan atau perbedaan temperatur dari dua tempat. Nah, perbedaan temperatur ini terjadi karena panas matahari yang diterima pada akhirnya tidak merata di seluruh permukaan bumi. Berbagai kondisi penyebabnya. Nah, perbedaan temperatur akibat tidak meratanya permukaan bumi menerima panas atau radiasi matahari ini menyebabkan munculnya udara yang bergerak atau angin. Kalian bisa mengeksplor lebih dalam lagi dan itu menarik. Perlu kalian ketahui bahwa matahari meradiasi bumi itu sebesar 1,74 kali 1017 kilowatt jam energi. Sebuah referensi menyebutkan angka ini. Nanti kalian bisa membandingkan dengan referensi-referensi yang lainnya. Tidak akan jauh berbeda sebenarnya. Artinya bahwa setiap jam bumi menerima sebesar 1,74 kali 1017 kilowatt daya yang bisa diterima di permukaan bumi. Dan 1 hingga 2% dari energi tersebut diubah menjadi energi angin. Kalian masih ingat tentang hukum kekekalan energi? Dia tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan.
tapi bisa berubah bentuk. Termasuk di dalamnya dari radiasi yang sekian besar tadi, radiasi matahari yang sekian besar, itu 1 hingga 2% diubah menjadi energi angin. Yang lainnya masih ada panas, masih ada cahaya, termasuk juga bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi, energi angin merupakan bentuk tidak langsung dari energi matahari. Karena angin dipengaruhi karena kondisi pemanasan yang tidak merata pada permukaan bumi oleh karena kondisi rotasi bumi terhadap matahari itu sendiri. Ini kita akan melihat sekarang bahwa perbedaan temperatur di dua tempat itu menghasilkan tekanan udara yang berbeda. Tekanan udara yang berbeda itu menyebabkan udara tersebut bergerak dari satu tekanan ke tekanan yang lainnya. Udara yang bergerak kita kenal dengan istilah angin. Angin adalah gerakan material udara yang mampu menggerakkan benda di sekitarnya dengan kekuatan tertentu, dengan tekanan tertentu. Nah, kemampuan menggerakkan benda ini dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin angin. Sehingga dengan mampu memutar turbin angin, ini pada akhirnya nanti mampu mengubah energi kinetik karena gerakan turbin tersebut menjadi energi listrik. Ketika turbin tersebut sudah dikoppel, dipasangkan dengan generator dan seperangkat peralatan lainnya tentu saja. Energi yang tersedia di angin adalah fungsi dari kecepatan angin. Ketika kecepatan angin meningkat, maka energi yang dihasilkan juga meningkat. Ketika kecepatan angin rendah atau turun, maka energi yang dihasilkan juga turun. Nah, sekarang ada 3 kata kunci berarti di sini. Bahwa angin adalah bagian dari benda. Artinya memiliki massa. Dia bergerak dengan kecepatan tertentu. Dan tadi di awal disebutkan bahwa angin ini merupakan energi. Sistem pembangkitan listrik menggunakan angin sebagai sumber energi ini merupakan energi alternatif, energi terbarukan yang tidak terbatas alam. Ini sudah kita singgung tadi di awal. Yang kedua, pembangkit ini dapat mengkonversi energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga angin adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Rumus yang digunakan untuk menentukan energi yang dihasilkan dari energi kinetik tenaga angin ini, tadi sudah disinggung juga bahwa di sana ada massa, ada kecepatan, maka rumus yang digunakan juga adalah energi kinetik adalah setengah dari mv kuadrat. EK adalah energi kinetik dalam satuan joule. Ya. Nanti bisa dikonversi ke dalam kilowatt jam. Kemudian M-nya adalah massa udara ya, dalam kilogram. Kemudian V-nya adalah kecepatan angin dalam meter per detik. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kita perlu urai sekarang. Bila mana suatu blok udara yang mengenai penampang kincir tersebut dengan luasan tertentu, bergerak dengan kecepatan tertentu, maka jumlah massa yang melewati suatu tempat tersebut adalah dinyatakan dengan M sebesar A V Q atau M sama dengan A kalikan V kalikan Rho, di mana M-nya adalah massa, kemudian A-nya adalah luas penampang turbin, V-nya adalah kecepatan dari angin tadi, Q atau Rho adalah kerapatan atau kepadatan udara. Nah, saya harap ini bisa dipahami. Massa yang diterima pada turbin tersebut itu seluas penampang dikalikan kecepatan anginnya, dikalikan kerapatan udaranya. Nah, bila kita melihat persamaan satu dan persamaan kedua ini,
maka dapat dituliskan menjadi suatu daya mekanik sebesar setengah rho kalikan A kalikan V pangkat 3. Pada persamaan pertama, masih diingat, energi kinetik rumusnya adalah setengah M kalikan V kuadrat. M-nya sendiri adalah A kalikan V kalikan rho. Berarti sekarang V-nya pangkat 3, ada A di situ, ya, sebagai luas penampang tadi, dan ada rho kerapatan udara. Di mana PW-nya adalah daya angin dalam satuan watt, rho-nya adalah kerapatan udara, atau tadi diistilahkan juga dengan Q tadi. Di mana pada suhu 15 derajat dan pada tekanan 1 atmosfer, kerapatannya itu sebesar 1,225 kg per meter pangkat 3. A adalah luas area turbin yang dilewati oleh angin atau tekanan udara. Kita bisa membayangkan turbin itu dalam satu radius tertentu begitu. Karena dia memiliki radius tertentu, maka bentuk penampang yang menerima angin tersebut kita bayangkan dalam bentuk suatu lingkaran, maka persamaannya luas penampang di sana adalah 1/4 pi d kuadrat. Kemudian V adalah kecepatan dari angin itu. Maka kalau kemudian nanti ditanya berapakah daya mekanik yang dihasilkan dari suatu turbin angin dengan kerapatan udara tertentu, maka yang digunakan adalah rumus yang ini. Beberapa praktisi itu menggunakan rumus praktis yang dinyatakan bahwa daya itu sebesar K kalikan A kalikan V pangkat 3. Di mana K ini adalah konstanta 1,37 kali 10 pangkat min 5. A adalah luasan dari tadi sudut turbin tadi, ya, yang rumusnya adalah 1/4 pi d kuadrat tadi. Kemudian V-nya adalah kecepatan angin. Jadi, Pak, mana rumus yang mau digunakan? Kalau yang ditanyakan adalah hitung secara praktis, maka gunakan rumus yang ini. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah berdasarkan kerapatan tertentu, maka gunakan rumus yang ini. Ini adalah sketsa dari pemanfaatan energi angin menjadi energi listrik. Bagian depan ini adalah bilah atau bagian kipasnya yang menerima tekanan angin secara langsung. Dia terhubung dengan suatu sap atau poros. Ini adalah perangkat konversi dari poros kecepatan rendah ke kecepatan tinggi yang terhubung dengan generator nanti. Ini ada rangkaian pemutus. Kenapa perlu ada pemutus di sini? Ya. Generator itu harus bekerja dengan kecepatan putar tertentu. Kalau kecepatan putarnya itu terlalu tinggi, efeknya nanti rusak. Karena memang sudah diperhitungkan kekuatan pelitan, kemampuan pelitan, dan sebagainya dengan kecepatan putar rotornya. Sehingga pada kecepatan tertentu, ketika kemudian itu anginnya menjadi sangat besar, dia harus dihentikan supaya tidak merusak di generatornya. Kemudian di situ masuk ke baterai, disimpan terlebih dahulu di sini. Nah, kemudian nanti bisa diolah. Pak, kalau begitu outputnya DC. Tergantung pemanfaatannya. Ini bisa diolah. Bisa dikonversikan menjadi AC dengan inverter, atau biarlah DC saja yang termanfaatkan. Karena langsung teraplikasi dengan peralatan DC misalnya seperti itu. Pak, ini apa, Pak? Bagian ini, Pak. Ini tower. Kenapa perlu ada tower? Ya. Karena ini nanti tujuannya untuk mendapatkan tekanan angin yang paling optimal. Maka biasanya harus ada tower seperti ini untuk memasang turbin angin, ya, supaya mendapatkan tekanan angin yang paling kuat atau paling optimal di sana. Ini sketsanya. Nah, kemudian kita akan coba melihat dari gaya-gaya yang bekerja pada sudu atau bilah dari kincir angin. Ada 3 gaya yang bekerja di sana. Yang pertama adalah gaya aksial. Gaya aksial adalah gaya
yang mempunyai arah yang sama dengan arah angin itu berasal. Sehingga misalnya arah angin dari sebelah sini nih, ke arah kanan tegak lurus ke sana, maka gaya aksialnya juga searah dengan arah angin tersebut. Mempunyai arah yang sama dengan arah angin. Kemudian gaya yang kedua adalah gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal adalah suatu gaya cenderung meninggalkan titik tengahnya. Nah, maka kalau misalnya di sini ada 3 bilah atau 3 sudu atau 3 kipas seperti ini, maka harus dirancang sedemikian rupa simetris supaya resultante dari gaya sentrifugalnya 0. Kalau resultante gaya sentrifugalnya 0, maka dia mampu berputar secara seimbang ya, porosnya. Dan gaya yang ketiga adalah gaya tangensial. Gaya tangensial ini yang menghasilkan momen. Dia bekerja tegak lurus terhadap gaya sentrifugalnya. Ini yang kemudian nanti menghasilkan suatu putaran. Ya, ini beberapa referensi yang nanti kalian juga bisa melihat, mengkaji, membandingkan tentang besarnya gaya pada sudut kincir angin. Ini dapat dihitung dengan persamaan ini. Artinya di situ nanti akan sangat terpengaruh sekali berapa sih besar gaya aksial, besar gaya sentrifugal, besar gaya tangensialnya. Itu sangat terpengaruh oleh adanya radius dari bilah yang digunakan. Nanti terpengaruh juga dengan kecepatan angin yang diterima oleh permukaan dari baling-baling tersebut. Kemudian kita sekarang akan melihat tentang jenis-jenis turbin angin. Yang pertama, kita akan membahas tentang turbin angin sumbu horizontal. Adalah jenis turbin angin yang saat ini paling banyak digunakan. Di Indonesia ada satu daerah, di daerah Sulawesi Selatan, itu disebut sebagai ladang angin di sana. Itu dioptimalkan sedemikian rupa sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin tadi. Itu banyak model turbin angin sumbu horizontal seperti ini yang dipasang di sana. Energi yang dihasilkan cukup besar. Bahkan bisa menghidupi kurang lebih 70.000 kepala keluarga atau rumah tangga dengan rata-rata 900 watt dari pembangkit listrik tenaga bayu di sana. Artinya ini sangat potensial sekali. Kalau dikembangkan, Indonesia ini bahkan mampu mencapai sekitar 60 megawatt pembangkit listrik tenaga bayu. Itu suatu nilai yang cukup besar sekali. Nah, kembali kepada turbin angin sumbu horizontal ini. Turbin jenis ini terdiri dari sebuah menara yang puncaknya terdapat baling-baling yang berfungsi untuk memutar rotor. Kenapa tadi ada menara? Tadi dalam sketsa sudah saya singgung, supaya dia bisa mendapatkan titik angin paling optimal. Nah, kebanyakan turbin jenis ini, jenis horizontal, itu mempunyai 2 atau 3 bilah baling-baling, meskipun juga ada yang lebih. Nah, ini gambarnya. Ini jenis turbin angin sumbu horizontal. Dikatakan horizontal karena sejajar dengan permukaan bumi. Lalu apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, kita akan melihat. Yang pertama kelebihannya. Kelebihan dari turbin angin sumbu horizontal adalah karena dia ditopang oleh menara yang saya katakan relatif tinggi. Rata-rata di Sulawesi Selatan itu penopang menaranya itu 80 meter. Maka karena ada dukungan menara yang sangat tinggi tadi, dia cenderung mendapatkan akses angin yang lebih kuat, saya katakan optimal, di tempat-tempat yang memiliki gerakan angin atau geseran angin. Kelemahannya yang pertama tadi saya sempat menyinggung bahwa karena menara yang sangat tinggi ini sering sekali menyebabkan biaya transportasi
untuk memasang menara, ya, itu bahkan biasanya jauh lebih besar daripada biaya pembuatan kincir itu sendiri. Tidak efektifnya di situ. Kelemahan yang kedua adalah kenapa kok menaranya harus besar? Karena dia harus menopang nanti di atas itu ada kincir itu pasti. Ada gearbox-nya. Kalian bisa kebayang berapa berat gearbox di sana. Dan harus dirancang gearbox itu mampu bertahan dalam puluhan tahun sedapat mungkin gitu ya. Harus lebih lama. Sudah tinggi, nanti cuma setahun, tidak efektif. Maka harus dirancang sedemikian rupa. Materialnya berarti material pilihan. Ada generator juga di sana. Maka harus ditopang dengan konstruksi menara yang sangat kuat. Baik dari turbinnya ataupun menaranya itu sering mengalami kerusakan struktur. Hal ini disebabkan karena turbulensi. Kalian masih ingat istilah turbulensi? Turbulensi adalah suatu getaran yang terjadi karena perubahan tekanan udara. Nah, getaran ini kalau sering terjadi, maka usia pemakaian atau usia dari menara ataupun turbin angin tersebut menjadi lebih rendah karena efek getaran yang sering terjadi. Masih ada kelemahannya juga, yaitu membutuhkan mekanisme kontrol yaw tambahan untuk membelokkan arah kincir angin. Kontrol yaw itu apa? Kontrol yaw itu adalah suatu mekanisme kontrol untuk mengatur arah turbin ya, supaya dia mendapatkan tekanan angin yang tepat. Itu arahnya dari mana? Maka arahnya harus diatur, yaitu dengan mekanisme yaw ini. Dengan mekanisme yaw. Kan kalian juga bisa membayangkan bahwa tekanan angin tidak selamanya dari arah utara ke selatan dan terus-menerus. Kadangkala cenderung dari timur ke barat, dari selatan ke utara, dan sebagainya. Oleh karenanya, maka diperlukan peralatan kontrol ini untuk mengatur arah supaya dia tepat mendapatkan tekanan angin. Nah, kemudian yang kedua adalah turbin angin sumbu vertikal. Untuk turbin angin sumbu vertikal ini ada dua jenis. Yang pertama adalah turbin jenis Darius. Nah, turbin Darius ini menariknya bilah-bilahnya itu terpasang tegak. Sehingga dia bisa berputar ke arah kanan atau ke arah kiri karena faktor pemasangan bilah yang tegak tadi. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Yang kedua adalah jenis turbin angin sumbu vertikal, itu Savonius. Jenis ini umumnya gerakannya jauh lebih lambat dibandingkan dengan jenis yang horizontal ataupun yang Darius tadi. Tetapi menghasilkan torsi yang lebih besar. Nah, torsi inilah nanti yang bisa dikonversi. Ini yang jenis Darius, ya. Bilahnya tegak lurus, kemudian tidak ada penampang khusus untuk menerima tekanan angin begitu yang menyebabkan arah tertentu. Sehingga dengan konstruksi seperti ini, itu dia bisa berputar ke arah kanan atau ke arah kiri tergantung arah anginnya dari mana. Yang kedua tadi adalah jenis Savonius. Nah, ini jenis Savonius. Kalau dilihat dari atas, jenis Savonius seperti huruf S begitu. Kenapa dia lebih berat? Tadi dikatakan lebih berat. Karena dia harus menampung angin lebih besar supaya dia bergerak, berputar. Lalu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari turbin angin sumbu vertikal? Yang pertama, kelebihannya adalah tidak membutuhkan struktur menara yang besar. Ini kelebihan yang kedua, tidak membutuhkan mekanisme yaw. Kelebihan yang ketiga, dia tadi lebih dekat dengan tanah sehingga pemeliharaannya lebih mudah. Masih ada kelebihan lagi, memiliki sudut airfoil, ya, sehingga dia bisa menerima tekanan angin dari manapun. Kelebihan yang lain adalah kecepatan awal angin yang lebih rendah daripada sumbu horizontal.
Biasanya turbin angin sumbu vertikal ini menghasilkan listrik 10 km per jam atau 6 mph. mph itu mile per hours. Kalian bisa membandingkan nanti kalau 1 mile per hours itu kurang lebih sekitar 1,6 km per jam. Untuk sumbu vertikal ini dia bisa menghasilkan listrik dengan kecepatan angin 6 mile per hours atau 10 km per jam. Itu dia sudah bisa menghasilkan listrik. Turbin angin sumbu vertikal yang ditempatkan dekat dengan tanah bisa mengambil keuntungan dari berbagai lokasi yang menyalurkan angin serta meningkatkan laju angin. Ini mau ditempatkan di atas gunung atau atas bukit, puncaknya datar atau puncaknya berbukit, itu tidak menjadi persoalan. Dan dia tidak harus diubah posisi tadi kan, menggunakan mekanisme Yau tadi. Jika arah angin berubah. Ini juga kelebihan yang lainnya. Lalu apa yang menjadi kekurangannya? Kekurangannya yang pertama, kebanyakan turbin angin sumbu vertikal ini memproduksi energi hanya 50% dari efisiensi yang diperoleh turbin angin sumbu horizontal. Secara efisiensi, turbin angin sumbu horizontal itu memang dia bisa menghasilkan energi yang lebih besar. Karena memang dia ditopang dengan konstruksi menara yang cukup tinggi sehingga dia mendapatkan angin yang optimal. Sehingga dia menghasilkan energi yang lebih maksimal. Turbin angin sumbu vertikal tidak mengambil keuntungan dari angin yang menuju lebih kencang dari elevasi yang lebih tinggi. Torsinya rendah dan membutuhkan energi awal untuk mulai memutar kincir tersebut. Jadi membutuhkan torsi awal yang cukup kuat supaya kincir tersebut bisa berputar. Nah, ini beberapa kelemahan. Kemudian ini adalah komponen, saya menggunakan contoh di sini adalah dari turbin angin sumbu horizontal, begitu ya. Komponen-komponen atau part pada sistem pembangkit listrik tenaga angin. Di depan ada pitch di sana, ada rotor, ada wind direction. Nah, ini bedanya tadi. Kalau yang Savonius Jarius itu tidak ada wind direction, tapi kalau yang jenis-jenis turbin sumbu horizontal ini dia harus ada wind direction. Biasanya ditandai dengan bentuk permukaan yang sedikit dibelokkan pada bilahnya. Kemudian di situ ada low speed shaft, poros dengan kecepatan rendah. Kemudian juga ada gearbox yang nanti terkoneksi dengan gearbox pada generator. Ini mengkonversi dari kecepatan rendah pada turbin menjadi kecepatan tinggi pada generator. Output generator harus ada kontrolernya. Ada anemometer di situ untuk mengukur tekanan kecepatan anginnya. Ya. Kemudian bagian di sini adalah bagian dari yang saya sebutkan tadi adalah mekanisme Yau. Ini yang berfungsi untuk menggeser arah dari turbin menyesuaikan posisi kekuatan tekanan angin dari mana yang lebih besar. Nah, kita akan lihat satu persatu sisi dari peralatan-peralatan tersebut. Anemometer. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengukur kecepatan angin dan mengirimkan data kecepatan angin ke pengontrol. Kalau kecepatannya terlalu tinggi, nanti efeknya bisa merusak generator, maka instruksi pada pengontrol adalah putus dulu, tidak terhubung dulu dengan generator. Berputar biar berputar turbinnya, tapi tidak memutarkan generatornya. Misalnya seperti itu, supaya kondisinya tetap aman. Juga berfungsi untuk mengirimkan informasi data kepada Yau. Ternyata tekanannya, arahnya dari sisi timur sekian derajat, misalnya seperti itu. Maka tadi kita melihat anemometer terpasang sumbu vertikal dengan 3 penapak anginnya. Sehingga dia bisa membaca arahnya dari mana ini.
Gitu. Yang kedua adalah blades atau pisau atau bilah. Kebanyakan ada 2 atau 3 bilah di sana. Ini yang menyebabkan bilah-bilah tadi kemudian ada pengatur arah anginnya tertentu supaya dia bisa berputar sesuai dengan arah anginnya. Nah, kemudian gearbox. Gearbox tadi berfungsi untuk menghubungkan poros kecepatan rendah ke kecepatan tinggi dari kecepatan 30 sampai 60 rpm yang diterima di turbinnya menjadi sekitar 1000 sampai 1800 rpm pada generatornya, karena generator baru bisa menghasilkan listrik secara baik dengan siklus atau frekuensi tertentu, frekuensi yang direkomendasikan tentu saja, maka perlu ada mekanisme mengubah kecepatan dari kecepatan yang diterima oleh turbin pada kecepatan yang seharusnya dihasilkan dari generatornya. Brake, tadi ada brake ya di depannya, itu berfungsi untuk menjaga putaran pada poros setelah gearbox bekerja, supaya bekerja pada titik aman saat terdapat angin yang besar. Generatornya maksud saya, generator bekerja pada titik aman tersebut. Controller, ya controller ini mengatur agar sistem tidak bekerja pada kecepatan di atas 55 mil per hour. Karena di atas 55 mil per hour nanti dapat merusakkan peralatan, generator, dan seterusnya. Rotor adalah bagian yang berputar, yang nanti akan memutar gearbox dari turbin berhubung dengan gearbox pada generator, sehingga efeknya nanti rotor pada generator juga ikut berputar. Generator ini biasanya standar induksi generator yang menghasilkan listrik sekitar 50 sampai 60 Hz AC. High speed shaft. Ini shaft yang berputar pada generator, pada poros generator. Dia high speed shaft. Low speed shaft. Ini rotor yang berputar pada turbin. Low speed shaft itu rotor yang berputar pada turbin. High speed shaft itu yang bekerja pada generatornya. Nozzle. Nah, nozzle ini adalah bagian di dalamnya itu terdapat gearbox, poros yang saling bertemu antara turbin dan generator tadi dalam satu nozzle di dalamnya. Gitu. Kemudian masih ada lagi tower. Ini menjadi bagian yang sangat penting, terutama untuk pemasangan turbin angin sumbu horizontal. Wind direction adalah bagian turbin yang beroperasi untuk melawan arah anginnya, sehingga dia menimbulkan efek berputarnya tadi. Wind vane ini adalah tindakan arah angin yang nanti memberikan instruksi pada yaw drive untuk menggerakkan turbin ke arah di mana wind itu bersumber, kincir kemana, kepada sumber angin yang lebih besar. Motor untuk menggerakkan drive yaw-nya tadi. Kemudian baterai. Ya, karena keterbatasan energi angin, belum tentu setiap hari itu berputar terus begitu kan, maka perlu disimpan terlebih dahulu sebagai backup-nya dengan menggunakan baterai. Itu peralatan-peralatan yang digunakan. Nah, kemudian ternyata ada persyaratan. Dan syarat ini harus diperhatikan. Supaya tekanan angin itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, bagian-bagian yang berwarna merah ini, mulai nomor 3 sampai nomor 8, ini adalah angin-angin yang direkomendasikan bisa dimanfaatkan untuk sebagai pembangkit listrik tenaga kayu. Kurang dari itu belum cukup untuk memutar turbin, lebih dari itu membahayakan. Lebih dari itu sudah angin-angin yang tidak diharapkan. Kemudian adalah kelebihan dan kekurangan pembangkit listrik tenaga angin. Kelebihannya, bahwa pembangkit listrik tenaga angin adalah energi terbarukan, suatu energi yang tidak akan mengalami kelangkaan. Tidak seperti energi fosil
yang kita sudah mulai khawatir bahwa energi kita sudah mulai habis. Yang kedua, ramah lingkungan. Tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan dalam jangka yang sangat panjang, dalam jangka waktu yang sangat panjang. Gratis. Ini karunia Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga harus dimanfaatkan dengan baik. Pasokannya melimpah. Ada kekurangannya? Ya, ada beberapa kekurangan. Yang pertama, biaya awal instalasinya cukup tinggi, apalagi kalau yang model horizontal tadi. Membangun menara dan sebagainya. Tapi efektivitasnya ternyata cukup tinggi. Tadi saya menyebutkan ya, di satu daerah di Sulawesi Selatan itu bisa menghidupi 70.000 rumah tangga dengan rata-rata 900 watt. Kalian bisa mengkalikan sendiri berapa besar daya yang dihasilkan di sana. Kurang dapat diandalkan karena ya namanya tergantung pada kondisi alam. Sehingga tadi harus disimpan terlebih dahulu. Tidak selamanya stabil kondisi angin kan. Maka memang kondisinya kurang bisa diandalkan. Tapi itu bisa diatasi dengan berbagai mekanisme yang dibuat. Tadi kalau misalnya arahnya berbeda dengan mekanisme jauh. Kalau kecepatan tannya, tekanan anginnya terlalu tinggi, harus dilepas dulu dari generatornya dan sebagainya. Efeknya tadi kalau kecepatan terlalu tinggi, sering-sering berubah, muncul getaran, ya tadi muncul turbulensi, konstruksinya mudah rusak. Itu juga salah satu kelemahannya. Belum efisien, ya, belum bisa dioptimalkan secara maksimal seperti energi konvensional. Baik, saya rasa itu. Semoga ini bisa menambah pengetahuan, pemahaman kalian tentang pemanfaatan energi. Dalam hal ini adalah energi bayu atau energi angin. Kita tetap akan bisa diskusi, silahkan menanyakan. Saya akhiri sebelumnya, saya akhiri untuk slide saya pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.